Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dari awal mula membuka usaha di Lazada hingga saat ini. Saya juga akan membagikan tips-tips serta beberapa kesalahan yang sering dilakukan para seller berdasarkan pengalaman saya untuk pembelajaran. Saya memulai usaha di Lazada ini dari bulan November tahun kemarin, tahun 2023. Nah, namun sebelumnya saya juga pernah coba-coba jualan di Lazada waktu itu di tahun 2020 atau 2021, saya lupa, tapi nggak jalan karena satu dan lain hal. Nanti mungkin akan saya ceritakan, jadi mohon simak videonya sampai akhir. Sebenarnya awal mula saya berniat buka toko kembali di Lazada ini karena hal yang sepele. Jadi waktu itu tuh saya lagi buka Instagram dan lihat ada salah satu produk handmade yang menarik dan saya pengen banget punya. Tetapi waktu lihat harganya ini lumayan mahal untuk saya. Nah, jadi saya tertarik buat mencoba untuk bikin produk itu dari tangan saya sendiri. Terus saya mikirkan kenapa nggak coba buat sendiri, kan kalau bagus bisa coba untuk dijual. Alhasil dari situ saya mulai beli alat-alat dan bahan buat bikin handmade tersebut. Di sini atas dukungan suami juga. Waktu itu saya lupa latihan untuk buat produk handmade ini berapa lama, tapi pas awal jualan ini saya coba jual ke kerabat dan teman dekat dulu. Alhamdulillah di sini banyak peminatnya. Kemudian dari itu baru saya beranikan diri buat buka usaha lagi di Lazada. Kemudian dalam persiapan membuka toko online, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan untuk membuka usaha di toko online ini. Di antaranya seperti yang dapat kalian lihat di sini. Yang pertama, kalian dapat memilih produk apa yang ingin kalian jual. Kalian juga dapat melihat serta mencari produk mana yang sekiranya memiliki nilai jual atau sedang laris dan juga dicari di pasaran. Kemudian kalian harus memiliki semangat untuk berbisnis, karena yang namanya bisnis ini ada naik dan turunnya. Saya pun mengalami demikian. Dan satu hal yang penting, jangan mudah untuk menyerah. Jadikan kegagalan ini sebagai pembelajaran dan juga semangat juang yang baru. Lalu terkait dengan informasi Lazada Seller, di sini kalian dapat mencari serta membaca informasi seputar dengan Lazada Seller ini terlebih dahulu. Kalian bisa baca melalui website, YouTube, atau bertanya ke teman-teman kalian yang mungkin sudah punya pengalaman jualan di Lazada ini. Semisal terkait dengan menentukan harga jual, berat produk, pengiriman paket, dan lain sebagainya. Nah, kenapa perlu untuk mencari atau meriset terkait dengan Lazada Seller ini agar nanti waktu kalian berjualan, kalian nggak kebingungan di tengah jalan. Kalau semisal dirasa kalian sudah siap, kalian bisa langsung membuka toko kalian di Lazada. Berdasarkan pengalaman saya waktu tahun 2023 pas awal buka toko ini, saya dihubungi oleh customer service Lazada terkait dengan pengisian data dan juga hal-hal yang perlu kita tanyakan. Nanti dari customer service Lazadanya akan menjawab pertanyaan yang kita tanyakan. Kemudian ada beberapa informasi penting yang wajib kalian tahu. Di antaranya seperti yang tertera di sini. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat aja. Nanti kalau ada yang masih bingung, mungkin bisa bertanya di kolom komentar. Nanti kita bisa sharing aja di sana. Yang pertama, ini terkait dengan harga produk. Untuk harga produk, ini kalian bisa menghitung untuk biaya modal per produk berapa, kemudian kalian ingin mendapatkan keuntungan dari produk tersebut ini berapa, lalu dari tiap produk ini, kalian juga harus tahu berapa biaya yang nantinya perlu dikeluarkan per produk untuk biaya komisi Lazada seperti biaya transaksi, biaya free shipping max, biaya kampanye, dan lain sebagainya. Yang kedua ini terkait dengan jasa pengiriman. Di sini kalian bisa lihat jasa pengiriman mana yang sekiranya paling dekat dengan rumah kalian. Kalian juga bisa melihat rating dari jasa pengiriman tersebut di Google Maps. Di Lazada sendiri, saya pernah memakai beberapa jasa pengiriman, dan setiap jasa pengiriman ini memiliki kelemahan dan juga kelebihan masing-masing. Kemudian untuk awal pendaftaran toko ini, biasanya untuk jasa pengiriman ini otomatis dipilih dari Lazadanya. Tapi kalau semisal kalian di tengah jalan pengen merubah jasa pengiriman tersebut, kalian bisa merubahnya kalau kalian mau. Lalu terkait dengan promosi berbayar, saya sudah pernah menjelaskan terkait promosi ini
beberapa kali di video terkait dengan Lazada seller ini. Nah, intinya untuk promosi berbayar ini kalian perlu hati-hati kalau semisal kalian sudah tidak memerlukan atau sudah tidak ingin lagi menggunakan promosi berbayar ini, kalian bisa langsung menonaktifkan fitur ini. Kalau semisal fitur ini masih aktif dan kalian tidak top up, nanti setiap ada pemasukan dari penjualan bakal langsung masuk dananya buat top up untuk promosi berbayar ini. Yang terakhir ini terkait dengan tips upload produk. Nah, di sini kalian harus paham tips-tips upload produk di Lazada agar nggak salah, karena salah-salah dalam memasukkan data dapat berakibat nantinya toko kalian ini bakal sepi. Kemudian untuk tips upload produk di Lazada Seller ini udah pernah saya buatin videonya dan juga udah saya upload. Yang belum nonton videonya habis ini bisa langsung nonton video terkait dengan tips-tips upload produk tersebut. Selanjutnya ada beberapa kesalahan-kesalahan yang mana sering dilakukan oleh para seller saat berjualan di Lazada. Di sini saya pun pernah melakukan beberapa kesalahan ini, yang mana kesalahan ini itu dapat berakibat buruk untuk toko kita. Oleh karenanya di sini saya membagikan pengalaman saya agar kita dapat belajar dari pengalaman ini, yang mana nantinya kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama untuk kesekian kalinya. Kita bahas yang pertama, yaitu slow respon. Nah, di sini ketika kita lama dalam membalas chat dari customer, ini dapat membuat penilaian yang negatif dari para customer, karena banyak dari customer ini yang menyukai toko-toko yang fast respon. Lalu yang kedua ini terkait dengan promosi berbayar. Untuk promosi berbayar ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, untuk promosi berbayar ini juga banyak sekali keuntungannya sebenarnya. Seperti untuk seller pemula, promosi ini membantu banget dalam mengenalkan produk-produk yang kita punya kepada para customer. Untuk promosi berbayar sendiri ini saya punya pengalaman negatif. Di sini saya pernah boncos ratusan ribu, tapi di sisi lain promosi berbayar ini juga banyak positifnya. Mungkin kalau diceritakan bakalan panjang. Buat kalian yang tertarik mengenai pembahasan ini, nanti bisa komen agar saya buatkan video khusus terkait dengan promosi berbayar ini. Yang ketiga yakni salah memasukkan kategori. Nah, ini juga merupakan kesalahan yang fatal karena salah-salah dalam memasukkan kategori produk ini dapat berakibat produk kalian ini nggak ada yang lihat. Terus kalian juga bisa kena pelanggaran dari pihak Lazadanya. Lalu apabila kalian lupa menyalakan notifikasi atau menonaktifkan notifikasi dari Lazada Seller ini, saya sarankan kalian untuk mencek notifikasi yang ada di toko kalian sudah mode on atau belum. Karena kalau kalian belum menyalakan notifikasi toko kalian, nanti kalian gak tahu semisal apakah ada yang belikah, atau apakah ada customer yang mengirimkan pesan dan perlu untuk segera dibalas. Kesalahan selanjutnya yakni salah mengirim informasi produk. Nah, ini saya juga sudah pernah bahas di video sebelumnya terkait dengan tips upload produk. Informasi produk di sini terkait dengan kategori, harga, berat, ukuran produk, dan lain sebagainya. Nah, kalian juga harus berhati-hati dalam mengisi data-data terkait dengan produk ini. Buat yang butuh pembahasan lengkapnya bisa cek video kita terkait dengan tips-tips upload produk di Lazada. Kemudian lanjut ke kesalahan berikutnya. Di sini maksudnya apabila ada kendala terkait dengan Lazada Seller ini, nggak langsung menghubungi customer service dari Lazada. Karena saya juga pernah punya pengalaman buruk di sini. Yang mana waktu itu tuh saya boncos akibat promosi berbayar. Kemudian saya bingung ini tanya ke siapa. Kemudian saya juga coba untuk mencari informasi ke sana ke sini terkait dengan cara untuk menonaktifkan promosi berbayar, tapi nggak nemu. Nah, saking paniknya saya, karena waktu itu udah boncos ratusan ribu, akhirnya saya chat salah satu akun Instagram yang mengatasnamakan Lazada Seller, yang mana waktu itu followersnya udah banyak banget. Terus saya DM, tiba-tiba dia telepon. Intinya serasa dihipnotis. Akhirnya saya ketipu dan udah keluar uang hampir 1 juta untuk orang itu. Intinya hati-hati kalau ada kendala apapun, dan kalau semisal kalian bingung cara ngatasinnya gimana, kalian bisa langsung menghubungi customer service Lazada yang ada di aplikasi Lazada Sellernya langsung, biar aman. Lalu selanjutnya terkait dengan kesehatan toko.
Di sini kalian bisa cek kesehatan toko kalian secara berkala. Nah, untuk memeriksa apakah akun kalian ini ada terkena pelanggaran atau tidak. Kalau semisal kalian melanggar dan itu masih bisa untuk diperbaiki, kalian bisa langsung mengajukan banding agar toko kalian ini nggak kena banyak poin. Lalu kesalahan terakhir yang akan kita bahas yakni terkait dengan salah mengirimkan paket ke jasa pengiriman. Dulu waktu awal banget saya buka toko di Lazada pas tahun 2020-2021-an, saya belum paham terkait dengan jasa pengiriman ini. Jadi waktu itu saya pakai jasa pengiriman JNE. Karena waktu itu tutup, saya cobalah ke jasa pengiriman terdekat yang tidak perlu disebutkan untuk namanya. Kemudian di situ saya udah bilang bahwa ini tuh paket dari Lazada Seller. Ini mau ngirim ke customer. Kemudian saya juga ngasih unjuk untuk resinya. Terus saya bilang jasa pengirimannya kan tutup. Kalau semisal dikirim dari jasa pengiriman ini bisa nggak ya? Nanti di aplikasi Lazadanya terproses apa enggak? Soalnya kan jasa pengirimannya beda. Terus waktu itu dari pihak jasa pengirimannya bilang gini, iya bisa kok di sini, tapi bedanya kalau di sini itu harus bayar ongkirnya dulu. Nah, di situ saya mikir juga beneran gak ini ya? Tapi pihak jasa pengiriman itu ngeyakinin, katanya bisa mbak. Akhirnya ya udahlah, saya bayar ongkir, terus saya kasih paketnya buat dikirim. Waktu itu saya nggak langsung cek di aplikasi Lazada Sellernya. Nggak taunya ternyata pas saya lihat aplikasi Lazada Sellernya ini, pesanannya kok nggak jalan, notifikasinya tetap dikemas. Padahal paketnya kan udah dikirim ke pihak jasa pengirimannya. Jadi saya di situ ruginya double, udah rugi produk, terus disuruh bayar ongkir juga. Tapi ini jadi pembelajaran. Di sini jangan mudah atau jangan gampang percaya, banyak baca dan juga cari-cari informasi terkait dengan Lazada Seller ini biar nantinya nggak gampang ketipu. Dan semisal nih, kalau semisal toko kalian ini udah pakai jasa pengiriman, satu jasa pengiriman di pengaturan, semisal kalian pakai JNE, ketika ada yang pesen, kalian harus nganter paketnya ke JNE, nggak bisa pakai jasa pengiriman yang lain, kecuali kalau kalian ganti jasa pengirimannya terlebih dahulu sebelum ada yang beli paketnya di pengaturan. Pun untuk ganti jasa pengiriman di pengaturan ini nggak bisa sekali klik langsung berubah. Untuk merubah jasa pengiriman ini kalian harus nunggu prosesnya selama 1-2 minggu untuk dapat merubah jasa pengiriman tersebut. Mungkin sekian terkait dengan pengalaman saya dari awal memulai usaha di Lazada Seller. Di sini kita dapat mengambil beberapa pelajaran untuk memulai ataupun menjalankan usaha di Lazada Seller ini. Kalau ada dari kalian yang masih bingung ataupun ingin menambahkan informasi terkait, bisa langsung tulis atau sharing di kolom komentar.